Intinya permohonan pra peradilan dari pemohon dikabulkan. Sama seperti Bang Niko, saya turut prihatin kepada pihak korban. Saya mengucapkan belasungkawa dan semoga pelaku-pelaku yang sebenarnya itu bisa tertangkap dan terungkap. Saya ingin kembali ke keluarga dan kembali beraktivitas dan melanjutkan mimpi dan cita-cita saya untuk bisa membahagiakan keluarga. Perlawanan Peggy Setiawan lewat pra-peradilan akhirnya berbuah manis. Usai Hakim Pengadilan Negeri Bandung menerima gugatan pemohon. Dalam hal ini, tim kuasa hukum Peggy Setiawan. Diterimanya seluruh gugatan pemohon, maka status tersangka Peggy Setiawan gugur demi hukum. Tidak itu saja, Polda Jawa Barat juga harus membebaskan Peggy dan memulihkan harkat martabatnya seperti sedia kala dulu. Lantas, seperti apa reaksi Peggy Setiawan usai bebas? Dan apa kata para selebritis hingga para praktisi hukum melihat putusan tersebut? Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. 7. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Intinya permohonan pra peradilan dari pemohon dikabulkan. Terima kasih banyak buat semuanya, buat pihak kuasa hukum, buat teman-teman, para netizen, keluarga, dan semuanya masyarakat Indonesia, netizen dan Presiden Joko Widodo, terus Presiden yang terpilih Prabowo Subianto. Saya hanya bisa menyimak, meskipun saya nggak bisa melihat, tapi saya bisa merasakan bagaimana perjuangan para keluarga, pihak kuasa hukum, dan para orang-orang yang sudah mendukung saya. Saya sangat berterima kasih banyak, dan saya selalu setiap hari saya berdoa untuk kelancaran semuanya, dan alhamdulillah pada hari ini Allah mendengar doa-doa saya dan doa keluarga saya. Yang saya harapkan adalah keadilan bisa tetap ditegakkan dan orang yang salah bisa terlihat salah dan orang benar bisa terlihat benar. Saya ingin kembali ke keluarga dan kembali beraktivitas dan melanjutkan mimpi dan cita-cita saya untuk bisa membahagiakan keluarga. Ya, ini saya akan jadikan ini sebagai pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, untuk bisa lebih dekat ke Sang Pencipta, dan saya selalu bersyukur ini menjadi pembelajaran saya, dan ini adalah sangat luar biasa bagi saya untuk lebih baik lagi ke depannya. Saya Diki Chandra mengucapkan selamat untuk Peggy yang sudah bebas. Ini adalah satu keberkahan untuk Peggy dan para pengacaranya juga pendukungnya. Dan mudah-mudahan kepolisian bisa segera menemukan pelaku yang sesungguhnya agar korban almarhum bisa tenang dan juga keluarganya bisa tenang, dan mudah-mudahan juga tidak ada orang yang memanfaatkan masalah ini untuk kepentingan pribadi. Masalah ini harus selesai dengan cara yang baik dan berakhir dengan baik. Sekali lagi, selamat untuk Peggy. Keterangan yang benar-benar apa adanya, dan kalaupun misalnya itu harus dibuka terang benderang. Oke. Mungkin terakhir Mas, pesan untuk kasus ini biar cepat kelar seperti apa sih Mas? Ya, kalau tanya kasusnya lebih cepat atau bagaimana, ya satu poinnya adalah membuka secara terang benderang kasus ini. Semoga tidak terulang lagi kasus-kasus seperti ini gitu. Yang jelas pasti Peggy Setiawan apapun alasannya harus segera dikeluarkan dari tahanan. Status tersangkanya dicabut dan harus dipulihkan nama baiknya. Itu sesegera mungkin. Jangan lagi berlarut-larut karena sudah diputuskan, Pak. Maka saya katakan sebagai Polri juga saya berharap, makanya hati-hati ya. Betul-betul mencermati KUHP itu, jangan asal melakukan tindakan-tindakan hukum tidak sesuai dengan kriteria undang-undang. Kebahagiaan juga dirasakan oleh orang tua Peggy Setiawan, terutama sang ibu, atas putusan Pengadilan Negeri Bandung yang membatalkan status tersangka dan mengharuskan Polda Jawa Barat segera membebaskan Peggy Setiawan dari tahanan. Kebebasan Peggy seperti membawa arti tersendiri bagi penegakan hukum di Indonesia yang belakangan ini sedang menjadi sorotan. Lantas, apa kata Ibunda Peggy Setiawan mendengar putusan pengadilan?
Dan seperti apa tanggapan Humas Polda Jawa Barat atas putusan pengadilan yang membatalkan seluruhnya termasuk penetapan tersangka Peggy Setiawan? Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Hakim, juga kepada seluruh pihak-pihaknya Peggy, juga kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah mendukung Peggy dan mendoakan Peggy, juga seluruh netizen di Indonesia. Saya ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan doa-doanya. Hari ini doa kami bersama kali ini telah terbukti. Alhamdulillah, hari ini Majelis Hakim telah memutus bahwa pra-peradilan kami ini diterima. Terus yang keduanya, sesuai dengan hasil rembukan semalam, hari ini juga kami akan menjemput Peggy ke Polda Jabar. Hari ini juga, karena sudah ditetapkan, sudah diputuskan, dan sudah dibacakan oleh Hakim Tunggal Pak Eman Sulaiman. Secara hukum, ketika sudah ditetapkan dan diputuskan serta dibacakan di pengadilan, maka putusan tersebut sudah berlaku sejak dibacakannya. Jadi hari ini kami akan menjemput langsung Peggy Setiawan. Kebebasan Peggy Setiawan ini bukan murni untuk Peggy Setiawan, tapi kebebasan untuk warga Indonesia. Jangan sampai ada keluarga kita yang dizolimi nantinya ke depan itu. Cukup Peggy yang terzolimi. Tentu dari Polda Jabar kami akan mematuhi putusan sidang pra-peradilan yang telah diputuskan oleh Hakim Tunggal pra-peradilan untuk tersangka PR. Kami akan mematuhi segala putusan dari hakim, ya, dari pengadilan. Secepatnya, ya, sesegera mungkin kami akan penuhi sesuai dengan putusan dari hasil sidang pra-peradilan. Jadi terkait dengan teknis tentu akan berproses, ya. Kita harus bersabar tentunya, kita akan melakukan secepatnya. Yang pertama tentu saat ini sudah ada putusan dari hakim pada sidang pra-peradilan. Nah, ini yang dulu yang akan kita lakukan. Kita akan secepatnya merealisasikan sesuai dengan putusan dari hakim. Kita akan patuh pada hukum, kita akan segera lakukan secepatnya terkait dengan segala putusan yang sudah disampaikan oleh hakim. Itu kurang lebih jawaban saya, ya. Ini suatu hal yang faktual, ya, dan memang benar-benar tidak ada rekayasa, ya, dalam proses sidang pra-pit ini. Saya rasa ini bagus sekali buat menjadikan contoh peradilan di Indonesia, ya, karena dari awal, dari pertama kali kasus ini sudah bergulir, adanya satu sidang pertama, terus pengujian alat bukti dan menyampaikan kepada majelis serta juga menghadirkan saksi ahli. Tentunya kita semua melihat nih, karena ini benar-benar kasus yang dikawal dan memang benar-benar tidak ada yang namanya intervensi atau konspirasi, ya. Saya rasa ini patut dicontoh untuk proses peradilan ke depan. Nggak mungkin orang yang tidak bersalah harus ditahan. Nah, terus bagaimana dengan orang yang ditahan sekarang ini yang masih ada yang ditahan masih 7 orang lagi nih, ya 8 orang, ya. Makanya ini kan juga harus punya kepastian juga. Kalau memang diuji memang dia bukan pelakunya, tentu ayo kita melakukan upaya hukum. Sementara, tim kuasa hukum Peggy Setiawan berencana menindaklanjuti ganti rugi atas nama Peggy Setiawan selama mendekam dalam tahanan, sebagaimana bunyi putusan bahwa negara wajib mengganti kerugian korban salah tangkap dan memulihkan martabatnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepolisian. Dan yang menarik, Peggy Setiawan mendukung aparat kepolisian untuk mengungkap dan menangkap pelaku sebenarnya dalam kasus tewasnya Vina yang terjadi tahun 2016 silam. Dan berikut tanggapan kuasa hukum Peggy Setiawan dan sejumlah pakar atas kebebasan Peggy Setiawan. 8. Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya seperti sedia kala. Dan 9. Membebankan biaya perkara kepada negara. Dihentikan penyidikan sesuai dengan perintah undang-undang. Itu kan perintah undang-undang tuh. Hentikan penyidikan. Berarti segala hal yang berkaitan dengan Peggy Setiawan, saya nggak mau menyebutkan dia tersangka lah ya, karena sudah diputuskan oleh hakim loh, ya.
Salah kalau kita masih menyebutkan dia tersangka karena sudah diputuskan. Peggy Setiawan harus dipulihkan nama baiknya di pihak keluarganya. Nanti nggak tahu saya apakah dia nuntut secara immaterial, bisa, karena sudah dirugikan secara moral maupun immaterialnya, bisa menuntut ganti rugi apa dan lain sebagainya. Itu tergantung nanti bagaimana kuasa hukumnya melakukan itu. Nah, kalau saya bilang ini suatu kelalaian, ya suatu kelalaian. Kalau saya bilang lebih ke suatu keteledoran, ya keteledoran juga. Kalau seandainya dulu pada saat putusan hakim kepada 8 terpidana ini sudah diputuskan, ini tetap berlanjut, dilakukan penyelidikan terhadap orang yang disebutkan Peggy dan lain sebagainya itu dilakukan, mungkin nggak seperti ini. Ini kan booming muncul film, kok a priori gitu loh, kok langsung kayak seperti kebakaran jenggot. Ini yang salahnya di situ. Nggak usah lidik aja dulu. Kalau memang betul-betul belum bisa didapatkan benang merah, nggak usah cari korban. Nah seperti kayak gini kan jadi blunder. Saya tidak mengatakan bahwa itu Peggy itu apa dia atau tidak, saya nggak mau ngomong. Karena itu adalah hak penyidik. Saya hanya ngomong ini cacat formil. Langkah selanjutnya adalah besok pagi kami akan rembuk untuk mengambil langkah-langkah hukum berikutnya. Ya, misalnya rehabilitasi nama baik, mungkin saja kita minta ganti rugi selama Peggy di dalam penjara. Terus kemudian ada hal-hal yang berikut, ada hal-hal yang lain nanti yang kami tim kuasa hukum sepakati langkah hukum apa yang akan kami ambil besok nanti. Itu kita akan masuk dalam gugatan perdata nanti, kalaupun nanti kita tempuh jalur itu nanti. Kalau bisa kasus ini bisa diungkapkan seterang-terangnya, ya dengan melakukan scientific crime investigation. Jadi jangan sampai terjadi lagi salah tangkap seperti Peggy Setiawan. Sama seperti Bang Niko, saya turut prihatin kepada pihak korban. Saya mengucapkan belasungkawa dan semoga pelaku-pelaku yang sebenarnya itu bisa tertangkap dan terungkap. Tinggal bagaimana PR polisi untuk mencari, ya. Kalau memang betul itu pelakunya, buktikan, ya kan. Ya. Kalau memang bukan, ya kita upaya hukum kan. Sekarang ini udah zamannya zaman modernisasi yang secara globalisasi, menyampaikan semua aspirasi kita, bahkan kebenaran-kebenaran itu kan nggak selalu harus dengan formil, tapi dengan cara memberikan pernyataan ke media pun itu adalah bagian daripada bentuk mencari suatu keadilan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.